Ada jamaah saya meninggal dunia ketika waktu umroh. Berangkatnya sehat, Pak. Sehat, betul. Saat itu berangkat sekitar 90-an jamaah kita berangkat. Di Madinah itu ya enggak apa-apa itu. Ada banyak momen orang itu tobat setelah haji dan umroh. Saya punya murid sebelum dia umroh itu katanya dulu suka pakai rok mini gitu. Sampai kemudian dia ketika melihat Ka'bah itu nangis terus. Sampai pulang itu akhirnya tidak ada yang dilakukan kecuali nutup aurat. Tuh, tulus mungkin. Mungkin dia sebelumnya pakai kemudian rok mini. Tapi ketika dia menjadi tamunya Allah, loh, dia datangnya tulus, Pak. Dan ketika datangnya tulus itulah yang menjadikan Allah menjamunya. Karena kalau kita tamunya Allah berarti yang menjamu Allah. Dan kalau sudah dijamu oleh Allah, kalau Allah itu ridho, tresno, berkah kepada kehidupan kita ketika datang kepada rumahnya, maka yang Allah jamin kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya sampai ada orang yang dijadikan mati husnul khotimah di kota Mekah itu sajian dari Allah itu. Dan kita ini iri, Pak, sama orang yang bisa mati di kota Mekah dan Madinah. Kenapa, Ustadz? Karena orang yang bisa mati di Mekah dan Madinah, walaupun hajinya umrah sudah selesai, mati di Mekah dan Madinah itu mendapatkan syafaat langsung dari Nabi. Makanya Nabi bersabda, fi ma ma'na man istata'a minkum ayyamut bil madinati falyamut fiha fa inni asfa'u lakum yaumal qiyamah. Orang yang mampu untuk mati di kota Mekah dan Madinah, matilah di kota Mekah dan Madinah, aku yang akan memberikan syafaat kepadanya nanti. Itu kalau sudah selesai manasik, sudah selesai kemudian haji dan umrahnya. Kalau dia matinya ketika haji dan umrah, apa yang terjadi? Kalau matinya dia waktu haji dan umrah belum selesai, belum tahallul mati, Allah jadikan kematian itu tanda husnul khatimah. Makanya orang yang mati ketika haji dan umrah itu belum selesai, tidak boleh ditutupin kepalanya. Kain kafan itu diambilkan dari pakaian ihramnya, nutupin seluruh tubuhnya, tapi kemudian kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa orang yang mati ketika haji dan umrah tidak boleh ditutupin itu kemudian kepalanya? Rasulullah bersabda, karena nanti ketika dibangkitkan oleh Allah dari kubur, maka dia langsung bertalbiyah kepada Allah. Makanya orang yang dibangkitkan dari kubur kan beda-beda. Ada yang dibangkitkan kepala jadi kaki, orang kafir. Ada orang yang dibangkitkan sempoyongan kayak orang mabuk, itu orang yang makan riba. Ada orang yang dibangkitkan buta, siapa? Orang yang tidak pernah belajar ilmu syar'i ketika di dunia. Ada orang yang dibangkitkan tidak punya daging di wajahnya, orang yang sering minta-minta ketika dia sudah mampu. Ada orang yang dibangkitkan miring-miring, orang yang poligami tetapi tidak adil. Ada pula orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah. Untuk poin yang terakhir tadi saya tidak mau bahas karena akan panjang. Kemudian ada orang yang dibangkitkan itu langsung dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Siapa orang yang dibangkitkan dalam kondisi dia bertalbiyah itu? Orang yang ketika mati dalam waktu haji dan umrah dia belum tahallul, maka Allah muliakan, Allah kemudian jadikan dia ketika dikafani tidak ditutupin kepalanya supaya nanti melanjutkan talbiyah ketika dia nanti melanjutkan di padang mahsyar. Coba kayak apa gemeternya kita kalau mendengar hadis itu, Pak. Makanya saya itu Masya Allah ya, saya pernah dapetin kisah nyata ini 6 tahun lalu ketika terakhir kali saya ketika lama menjadi pembimbing umrah, sudah lama itu 6 tahun lalu, ada jamaah saya meninggal dunia ketika waktu umrah. Berangkatnya sehat, Pak. Sehat, betul. Saat itu berangkat sekitar 90-an jamaah kita berangkat. Di Madinah itu ya enggak apa-apa itu. Memang sudah sepuh. Penampilannya mungkin sudah kemudian ada uban di wajahnya, di rambutnya banyak, persis kayak bapak saya, tapi sehat. Beliau merupakan mertua dari salah satu jamaah pengajian yang ikut kajian saya. Sehat, Pak. 3 hari di kota Madinah itu ya sehat gitu loh. Tidak ada masalah kemudian dia ketika dia itu kemudian pada saat itu. Sampai kemudian akhirnya ketika beliau kemudian kita melalui, kemudian kita sudah mulai untuk perjalanan haji, umrah. Kita berangkat dari mikotnya Dzul Khulaifah, berangkat sampai di kota Mekah, tiba-tiba beliau kepleset di bis, Pak. Ketika akan turun dari bis ketika sudah sampai di depan hotel. Terbentur dengan salah satu bagian bis, lecet dikit. Saat itu saya berkata, Pak, ayo Pak, kita bawa ke dokter saja, ndak usah Ustaz. Lu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Ndak apa-apa insya Allah. Tapi saya khawatir, Pak, enggak mau Ustaz. Saya ngomong sama kemudian menantunya, akhi, antum tolong bilang sama bapak antum, dicek aja ke dokter sebentar. Saya kemudian
membayangkan, mungkin dia ngerasa kalau datang ke dokter itu akhirnya batal ihramnya atau batal umrohnya. Saya ngomong, Bapak mikir kalau nanti datang ke dokter itu batal umrohnya ya? Enggak Pak, enggak batal umrohnya, enggak mau Ustaz. Saya mau selesai dulu umroh, kalau mau dibawa ke dokter nanti aja kalau habis umroh. Kalau sudah selesai tahallul, coba, ya sudah, enggak mau orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Kemudian beliau saya persilakan untuk makan dulu. Biasanya nanti kalau bapak-bapak jadi jamaah umrohnya Travel Amano, pasti insya Allah kalau sudah sampai di Mekah, nanti sebelum kita kemudian tawaf itu kita di hotel dulu, dapat kunci hotel, kemudian makan dulu. Maka kemudian beliau saya persilakan makan Pak, saya tempatkan beliau urutan pertama untuk ngambil makanan. Beliau tidak mau Pak, mintanya cuma teh tawar, anget, orang Sunda. Ya sudah saya ambilkan, minum, tidak ada masalah kelihatannya. Kemudian cuma bertanya gini, saya itu kalau tidur batal nggak Ustaz, tapi tidurnya telentang. Oh enggak apa-apa Pak, dulu para sahabat itu mereka umrah itu sampai berpekan-pekan kok. Dari Madinah ketika pergi ke Mekah, enggak apa-apa. Selama jangan melakukan pembatal-pembatalnya. Akhirnya beliau minta izin ke atas tidur, saya di bawah Pak, ngobrol dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Siapa yang menyangka tiba-tiba ada di antara kerabatnya yang turun nangis gitu. Dan ternyata menceritakan Bapak saya kelihatannya meninggal Ustaz. Saya itu kaget sampai lupa untuk mengucapkan kalimat istirja. Naik saya ke atas dan ketika naik ke atas saya bingung, kemudian kalut karena belum pernah seumur-umur saya itu mendapati jamaah haji itu meninggal dunia. Jamaah umrah itu meninggal. Saya cek semuanya dan ternyata betul sudah meninggal dunia. Masya Allah Pak. Akhirnya kita kuburkan. Saya sangka birokrasinya susah. Harus ngisi istimarah ini, formulir ini dan formulir itu. Ternyata ya gampang itu. Padahal itu Kamis malam Jumat Pak. Jumat itu akhirnya beliau dikuburkan. Sudah meninggalnya di kota Mekah. Umrahnya belum tahallul, hari Jumat. Disolatkannya habis sholat Jumat Pak. Coba kita pikir apa. Setelah kemudian akhirnya dikuburkan Pak. Saya dekat dengan keluarganya itu sampai saya ngobrol. Itu mbah simbah itu, si kakak itu sudah pernah umrah sebelumnya. Belum pernah Ustaz. Haji belum pernah. Nah, terus gimana kok tiba-tiba bisa umrah? Beliau ini Ustaz punya tanah di salah satu tempat, tanahnya dibeli orang Cina, akan bangun gudang. Akhirnya harganya agak naik. Setelah naik kemudian dia langsung daftar haji. Nah ini orangnya mungkin betul-betul tulus dia. Dia pingin langsung untuk kemudian daftar haji. Dan ketika kemudian mendapati kuotanya itu masih lama, kemudian dia ngomong saya pengen umrah lah nanti kalau takut umur saya tidak panjang. Umrah Pak, keluarganya diumrahkan dengan sisa uang yang ada habis untuk perjalanan haji dan umrahnya dari pembayaran tanah itu. Dan akhirnya itulah yang meninggal dunia. Saya tuh mikir gitu. Setelah menguburkan beliau itu yang saya pikirkan simpel Pak. Loh yang menjadikan tanah itu kok tiba-tiba dihargai sama orang Cina dan dibeli itu siapa? Yang jadikan beliau kepleset ketika pada waktu turun dari bis itu siapa? Yang jadikan akhirnya beliau itu menolak untuk kemudian dipergi ke dokter itu siapa? Semua pertanyaan itu tidak ada jawabannya kecuali satu. Allah itu kalau sudah ngatur tamunya kalau mau meninggal, ya Allah mampu melakukan apa saja. Makanya saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Ad-Dahabi. Innallaha idza ahabba abdan asalahu wa ma asalahu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajali hatta yarda anhu jironhu wa man haulahu. Allah itu kalau senang sama orang, Allah akan memberikan pemanis. Asalahu. Kemudian para sahabat menjawab, wa ma asalahu ya Rasulullah. Apa artinya pemanis itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, yaitu ketika dia sudah dekat dengan ajalnya, Allah sibukkan dia untuk beramal soleh. Ketika sedang disibukkan amal soleh, dia dimatikan oleh Allah, matinya husnul.